Media-media kita juga ibu-ibu, baik itu media televisi, media koran, online, dan lain sebagainya. Tidak sedikit media-media kita itu memuat berita-berita yang mempublikasikan persoalan-persoalan kekerasan terhadap lansia. Contoh kasus misalkan kita yang ada di Lombok ibu-ibu, di beberapa bulan yang lalu mungkin ibu-ibu pernah mendengar ya, cerita seorang anak yang gara-gara motor itu anak tersebut rela memenjarakan ibunya sendiri ibu-ibu. Nah, namun pada waktu itu cerita itu sempat viral ibu-ibu. Itu terjadi di salah satu kabupaten kita lah, tetangga kita ibu-ibu. Itu pada waktu itu sempat viral ya, dan bersyukur pada waktu itu pihak kepolisian memediasi anak tersebut dengan ibunya. Nah, sehingga terjadilah perdamaian, sehingga anak itu mengurungkan niatnya untuk memenjarakan orang tua. Nah, di beberapa kasus yang lain juga ibu-ibu tidak sedikit ya, terjadi kekerasan terhadap lansia. Nah, siapa pelakunya ibu-ibu? Nah, pelakunya itu berbagai macam ibu-ibu. Ada kasus juga dari anaknya sendiri, kemudian dari menantunya, kemudian dari tetangganya, dan lain sebagainya ibu-ibu. Nah, mungkin di sini pernah dari ibu-ibu juga pernah mendengar barangkali ya, atau mungkin pernah mengalami sendiri, atau mungkin pernah melihat dan pernah menyaksikan eh, persoalan kekerasan terhadap lansia. Kalau ibu-ibu pernah mendengar, saya kasih kesempatan satu atau dua orang untuk menceritakan kepada kita ya, bagaimana ceritanya dan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh keluarganya sendiri atau dari pihak setempat. Ada yang mau bercerita? Oke, silakan Ibu. Ibu Ella ya. Ya, silakan Ibu-ibu. Dia kenapa Ibu Ella? Oh, dia tidak dikasih makan. Oh, selang sehari dikasih makan ibunya. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang tidak pantas untuk kita tiru ibu-ibu, apalagi kita yang beragama Islami ibu-ibu. Kita diajarkan oleh agama untuk menghormati orang yang lebih tua, terlebih-lebih itu adalah orang tua kita ibu-ibu, karena lansia yang sekarang itu adalah potret kita di masa depan ibu-ibu. Nah, selanjutnya ibu-ibu, saya akan membentuk kelompok. Nah, ini kelompok saya akan bentuk menjadi 3 kelompok, yang dimana nanti ketiga kelompok ini mempunyai tugas-tugas tersendiri untuk menjawab pertanyaan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu ibu-ibu, saya akan membagikan lembar cerita ya ibu-ibu. Nah, silahkan dibagikan ke kelompok ya, dibagi menjadi 3 kelompok ibu-ibu ya. Nah, sudah. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, oke, sudah terbentuk kelompoknya. Nah, sudah juga menerima lembar kerjanya. Nah, sekarang kita baca secara bersama-sama ibu-ibu, karena ada di antara ibu-ibu ini ada yang tidak bisa membaca. Nah, saya akan bacakan ibu-ibu, dan ibu-ibu juga ya silahkan mengikuti ya. Ini adalah cerita, ini ada namanya cerita seorang nenek ya. Ini adalah contoh kasus ibu-ibu. Nah, silakan ibu, nanti saya minta untuk menganalisa maksud dari cerita ini ibu-ibu ya. Nah, ini kita inisialkan dengan nama nenek A ibu-ibu ya. Nah, nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2. Mempunyai anak 2 orang, semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali, sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya.
serta menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehari-harinya menjaga ruko miliknya. Namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangan. Ini saya jelaskan jika menantunya sedang tidak ada di rumah, ya. Bahkan terakhir kali si nenek tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangan sekitar 3 juta rupiah. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan dari hasil rukonya ibu, ya. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut dengan memenuhi kebutuhan nenek seperti misalnya membelikan baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak dapat setiap hari. Kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus tertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi, sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu, dan seringkali membuat kesal menantu dan bahkan anak-anak nenek yang lainnya. Nah, dari cerita itu sekarang saya ingin mengukur sejauh mana ibu-ibu menyimak dari cerita tersebut, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu mempunyai tugas-tugas tersendiri, yaitu menjawab pertanyaan saya, ya, persoalan cerita dari kasus nenek A tadi. Nah, dari kelompok 1 saya akan tanya, nanti ketika kelompok 1 atau perwakilan dari kelompok 1 menjawab, maka kelompok 2 dan kelompok 3 juga boleh menanggapi dari jawaban kelompok 1. Ya, paham ibu-ibu, ya? Nah, dari cerita tersebut ibu-ibu termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut? Apa ciri-cirinya? Nah, silakan dari kelompok 1 menjawab. Oke. Nah, dari kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau menanggapi? Oh, tidak ada. Baik, saya akan lanjut sekarang kelompok 2. Apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Jika iya, kekerasan apa yang dilakukan oleh anak atau keluarganya? Silahkan kelompok 2, siapa yang menjawab? Ya, perwakilan. Ya, terus dalam bentuk apa kekerasannya? Oh iya, tidak dikasih makan. Oh, baik, kelompok 3, kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok 1 silahkan menanggapi. Oke, bagus. Nah, sekarang kelompok 3. Apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga atau orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian? Nah, apa Ibu? Apa yang dapat dilakukan oleh anak, keluarga atau orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang seperti dari cerita kasus nenek A yang tadi yang sama-sama kita baca? Oke. Menyuruhnya untuk berhenti berdagang, terus apa lagi? Meminta untuk rajin-rajin mandi, ganti pakaian. Oke, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang mau menanggapi sebelum saya lanjut? Cukup? Oke. Nah, sekarang kita bahas lebih jauh Ibu mengenai kekerasan terhadap lansia. Di sini saya sudah menempelkan flip chartnya. Nah, saya akan berdiri Ibu-ibu, mohon izin ya, walaupun saya lebih muda, akan tetapi mohon izin Ibu, saya akan berdiri. Ya, untuk lebih mengefisienkan saya untuk menjelaskan ibu-ibu, ya. Nah, ini dia ibu-ibu, kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Nah, contoh 1, 2, 3, 4. Nah, 1 itu adalah kekerasan fisik ibu-ibu. Nah, kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Nah, contohnya ibu yaitu mendorong orang tua yang sudah
dan saya sudah tua ibu-ibu ya, nauzubillah. Kemudian mencubit, memukul, tidak menyediakan makan atau minum ya, seperti kasus nenek A yang tadi ibu-ibu ya. Nah, kemudian kekerasan yang kedua itu ada namanya kekerasan verbal atau kekerasan kata-kata. Nah, tindakan menggunakan kata-kata yang sering kali menyakitkan ibu-ibu. Nah, contohnya adalah menyebut nama saja. Nah, biasanya kita orang Sasak ibu-ibu, nah secara etika ibu-ibu, kita memanggil orang tua atau orang yang lanjut usia itu adalah sebagai sebutan, ya benar, Papu. Nah, kalau Papu itu kita panggil namanya saja, contoh misalkan Mahanap, Papu Mahanap, kita panggil Mahanap, otomatis kan Papu Mahanap ini pasti akan, iya, pasti akan sakit hati ibu-ibu karena merasa tidak dihargai oleh yang lebih muda darinya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, dan marah dengan kata-kata ibu-ibu ya. Nah, tolong hindari ibu ya. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang yang sudah lanjut usia. Nah, kemudian ketiga yaitu kesan yang ketiga, emosi. Tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contohnya adalah membiarkan lansia sendirian, kemudian membatasi bertemu teman, kemudian tidak peduli, mendiamkan, dan penelantaran. Nah, selanjutnya adalah kekerasan yang keempat, yakni kekerasan finansial. Nah, maksud dari kekerasan finansial ini ibu-ibu adalah penyalahgunaan harta milik lansia. Contohnya adalah memanfaatkan uang lansia. Selanjutnya menggunakan barang atau uang orang lanjut usia itu tanpa izin. Kemudian tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang, padahal yang punya uang itu adalah orang tuanya, tapi anak ini tidak memberikan orang tuanya mengelola uangnya sendiri secara kemauannya sendiri dari orang tua tersebut.